Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan ayah bunda sekalian, kita telah memasuki tahun yang baru di tahun 1442 Hijriah dan kita memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki banyak keutamaan, banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di sana, terutama amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu? Bulan Muharram artinya adalah Al-Muharram, atau hal-hal yang diharamkan, atau waktunya kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya bagi seorang penuntut ilmu adalah sangat wajib, yaitu meninggalkan maksiat. Salah satu syarat ilmu kita bisa masuk ke dalam hati kita adalah meninggalkan maksiat. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah datang kepada gurunya Imam Waqi' dan mengadukan, kok hafalan saya kok sering lupa, saya sulit sekali menghafal, hafalan saya sering hilang. Lalu disampaikan oleh Imam Waqi' bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan berada di tempat orang-orang yang hatinya penuh dosa. Sehingga salah satu amalan penting yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang termasuk dalam kategori maksiat. Bagaimana cara kita mengidentifikasi atau mengenali hal-hal apa yang telah kita langgar? Kalau seorang pelajar mungkin tidak melakukan zina, tidak melakukan berjudi, mabuk dan sebagainya. Tapi kita perlu melihat apa yang sehari-hari kita lakukan ini itu kira-kira melanggar larangan Allah atau tidak. Sebagai contoh, hubungan kita dengan orang tua kita, apakah kita selalu menyenangkan hati orang tua kita, atau kita pernah membuat hati orang tua kita bersedih atau merasa tidak enak ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, apakah kita sudah melakukannya dan sebagainya. Kita lihat satu persatu keseharian kita, adakah yang melanggar perintah Allah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat adakah kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan kaitannya dengan perintah Allah. Misalnya sholat. Seorang penuntut ilmu, maka sholatnya pasti sudah beres, sehingga kita melihat sholat kita, kita pastikan sholat kita itu komplit, sholat kita itu yang wajib terutama, tidak ada yang bolong. Lalu setelah melihat apa yang wajib, kita lihat apakah kita juga mengerjakan hal yang sunnah. Nah, meskipun mengerjakan hal yang sunnah itu yang hukumnya sunnah, tapi ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, meninggalkan yang sunnah itu bisa jadi itu maksiat kita, karena ketika kita melaksanakan yang sunnah, kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, semakin bersih diri kita. Ketika itu kita lupakan, sebagai contoh, misalkan sholat duha yang sudah diingatkan setiap hari oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, apabila itu kita tinggalkan, bisa jadi itu menjadi salah satu penghalang untuk kita mencapai ilmu kita tidak sampai ke dalam hati kita. Lalu yang berikutnya, setelah yang pertama tadi meninggalkan yang haram, lalu yang kedua memenuhi yang wajib, yang ketiga mengecek apakah ada kesunahan-kesunahan yang kita tinggalkan, yang ketiga adalah apakah ada kebaikan-kebaikan yang kecil yang kita tinggalkan. Misalnya itu bukan perintah Allah yang khusus, misalnya seperti sholat duha kan ada perintahnya khusus, misalnya berbuat baik kepada saudara kita atau berbuat baik kepada lingkungan sekitar kita, seperti membuang sampah, seperti misalnya kita makan, apakah
kita masih terbiasa makan dengan menyisakan makanan, karena yang menyisakan makanan itu adalah mubadzir, dan mubadzir itu temannya setan atau saudaranya setan. Maka kita hindari itu keburukan-keburukan kecil yang semoga jika kita menghindari keburukan-keburukan kecil itu merupakan bagian dari amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang berlipat di bulan Muharram ini, yang tentunya nanti kita berharap dengan kita meninggalkan keharaman-keharaman atau keburukan-keburukan di bulan Muharram ini, kita akan menjadi penuntut ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ilmu kita menjadi ilmu yang merasuk ke dalam dada, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga ketika kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari orang-orang sebelumnya, semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selama 1400 tahun lebih kita tidak pernah bertemu beliau. Semoga kita masih tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Selamat Tahun Baru Hijriah 1442 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dan majulah, pandu hidayah